Ya, halo, selamat jumpa lagi teman-teman dengan Yusef Studio Sablon. Nah, teman-teman, di kolom komentar kemarin ada teman yang bertanya, Pak, kenapa saya menggunakan screen kuning dan rakel lancip, tapi hanya sebentar dipakai sudah jebol. Nah, artinya jebol, saya tanya jebolnya kenapa? Ternyata jebol itu bukan screennya yang jebol, tapi obat afdruknya yang rontok. Obat afdruknya mudah rontok. Nah, teman-teman, kemudian saya akan menjawab pada saat ini, kesempatan ini akan sedikit mencoba menjelaskan. Mungkin ini akan sedikit membantu ya teman-teman. Nah, screen itu ada dua macam teman-teman. Ada yang warnanya putih seperti ini. Kemudian juga ada yang warnanya kuning seperti ini. Tapi ini saya punya yang kecil teman-teman ya, ada yang besar juga. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, bedanya apa screen putih dan kuning? Sebetulnya tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya warnanya saja. Cuman pada waktu kita mengafdruk, pada waktu kita membuat film, itu yang warna kuning ini membutuhkan penyinaran yang lebih lama. Biasanya kalau yang putih, ini misalnya seringkali saya gunakan penyinarannya 1 menit dengan meja afdruk dengan lampu 20 watt, jumlahnya 10 teman-teman. Jadi lampunya itu 200 watt. Saya butuh waktu 1 menit untuk screen putih. Kemudian untuk yang screen kuning ini biasanya 2 kali lipat. Biasanya saya gunakan untuk screen kuning ini 2 menit. Nah, kemudian teman-teman, karena ada teman yang menanyakan kenapa kok sudah di film kemudian baru dipakai sebentar sudah jebol, artinya obat afdruknya ini brodol teman-teman ya, rontok. Nah, teman-teman, kemungkinan kita bisa menebak penyinarannya kurang lama pada waktu teman-teman mengafdruk. Jadi usahakan kalau screen kuning usahakan lebih lama. Misalnya teman-teman nanti terlalu lama, akibatnya susah untuk disemprot. Nanti kita coba lagi kurangi waktunya. Misalnya 2 menit terlalu lama dan berakibat menjadi keras, susah disemprot, waktunya diturunkan. Kemudian cari sampai pas waktu yang tepat untuk mengafdruk screen kuning menurut tempat teman-teman masing-masing. Kalau di tempat teman punya lampu afdruk yang 100 watt, dicoba berapa lama untuk screen kuning. Nah, ini memang perlu dicoba teman-teman. Jadi untuk seperti kasus seperti ini, bagi saya sudah saya coba atau sudah saya praktekkan berulang-ulang, sudah ketemu pasnya. Kalau kuning itu saya gunakan waktu 2 menit dengan lampu yang 200 watt. Kemudian untuk putih kita cukup gunakan waktu 1 menit saja. Nah, teman-teman, kemudian untuk mengatasi supaya tidak rontok, teman-teman juga bisa menggunakan ini, gunakan katalis atau harter. Biasanya ini digunakan untuk sablon kaos atau screen yang T-nya 55 atau T-nya 60 atau 71 ya teman-teman ya. Pokoknya dipakai untuk screen sablon kaos. Biasanya kita gunakan penguatnya harter ini. Tapi saya juga sudah mencoba teman-teman untuk screen yang biasa kita gunakan sablon plastik ataupun sablon kertas. Saya coba menggunakan harter, ternyata juga lumayan. Artinya lumayan, bisa menahan lebih lama kita pakai. Sepanjang kita gunakan untuk menyablon, ternyata tidak mengalami jebol atau rontok di bagian obatnya. Nah, artinya ini pun katalis ini bisa kita gunakan untuk screen yang digunakan untuk sablon kertas atau sablon plastik. Nah, teman-teman bisa coba. Kalau nanti berhasil, artinya sama dengan yang sudah saya praktekkan. Ini juga perlu dicoba teman-teman ya. Setelah kita film, kita afdruk, kering, kemudian kita olesi dengan harter, kita jemur lagi sampai kering, baru nanti itu siap digunakan untuk menyablon.
Nah teman-teman, kemudian untuk rakelnya, kemarin katanya pakai rakel lancip begini. Ini teman itu mengatakan mudah jebol screen-nya. Nah kemungkinan juga teman-teman rakel ini, cara teman-teman memakai rakelnya itu juga kemungkinan jangan terlalu ditekan kuat. Biasakan saja kalau merakel itu tekanannya sedang teman-teman, tidak terlalu ditekan. Karena kalau begitu kita tekan, misalnya nanti kena bagian ujung di sini, ini akan mudah sobek. Ataupun begini teman-teman, kalaupun teman sudah ngerakelnya biasa tapi masih terjadi screen-nya jebol atau screen-nya sobek, itu kemungkinan juga teman-teman di tinta itu ada kotoran, ada pasir atau ada sesuatu yang masuk di tinta itu. Nah itu bisa membuat screen itu rusak ketika kita gesut dengan rakel. Nah sebab itu begitu kita sudah siap teman-teman, kita perhatikan, kita cek tinta, minyak, kalau sudah bersih berarti kita sudah bisa menggunakannya. Nah saya kira itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Ini menjadi jawaban bagi teman yang kemarin bertanya tentang kenapa screen kuning pakai rakel lancip kemudian obatnya bisa brodol. Nah ini yang sudah saya jelaskan. Pertama, kemungkinan penyinarannya kurang lama. Kemudian yang kedua, perlu ditambah dengan penguat atau katalis atau hardener. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman bisa dicoba. Kalau nanti ada hal yang baru atau teman-teman menemukan teknik baru, tolong disampaikan, dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Sekian teman-teman, terima kasih.